Kita beli kaos Sobat Ngarit, apakah kita dipaksa untuk beli? Tidak. Kita dengan ikhlas, dengan sadar membeli. Kalau yang mendukung Mas Iyun dengan Fauzana, dukunglah dengan bijak. Kalian tenang terus, kalian jempol keriting woy, makasih banyak ya. Udah nggak usah tap guys, nggak usah tap, udah istirahat dulu jarinya. Sekarang mah mending kalian ngopi, ya nggak usah tap, istirahat nonton. Taruh dulu handphonenya, gini taruh, nono tap tangan di atas. Kalian dimarah-marahin kan, aku nggak tega kalian dimarah-marahin. Anak Umi dimarahin. Makanya jangan jahil sama orang tuh risih dong nggak. Niat Umi kan baik, membantu host kecil, penonton dia kan sedikit kayak Umi zaman dulu gitu ya. Jadi taunya galak, ya udah kalian pindah lah. Ngadon diomelan. Iyalah orang tuh ya tergantung sih. Kalau misalkan orangnya baik, ditawar-tawar tuh harusnya enjoy aja gitu ya. Oke, jumpa lagi teman-teman. Niat baik belum tentu akan diterima baik teman-teman. Belum tentu berbuah manis. Dan ini yang terjadi dengan Aimi dan teman-teman Sobat Ngari, teman-teman Pasukan Cikru, teman-teman Oscar Gang, ketika bertemu dengan seseorang yang mungkin memiliki karakter berbeda teman. Bagaimana cara menerima, bagaimana cara menyikapi mungkin berbeda dengan yang lainnya. Dan itu menjadi sesuatu yang cukup mengagetkan untuk Aimi sendiri dan mungkin teman-teman Sobat Ngarit yang hadir di roomnya Aimi teman. Tapi begini, ada beberapa hal dari video saya kali ini cukup menarik. Mulai dari berkaitan dengan Sobat Ngarit ataupun hal-hal lain yang mencerahkan pemahaman kita teman-teman. Oke, kita simak sama-sama teman. Mas Iyun sudah dilupain, terserah mau komen apa, terserah. Tapi kita harus pinterkan ini kita ya. Kita pinterkan penonton kita nih. Penonton kita biar nggak goblok nih. Biar orang-orang, nah ini tuh tapi biasanya akunnya ini enggak Private ini ya, biasanya. akun private. Iya di private rata-rata, tapi ya itu biasanya sembunyi sih. Tidak bertemu bukan berarti bermusuhan. Karena ketika bertemu kalian bilang dimanfaatkan, serba salah jadi saya itu. Nanti kalau ketemu katanya dimanfaatkan, nggak ketemu katanya dilupakan. Maksudnya gimana sayang? Aku harus gimana para hatersku? Sebenarnya kepengen, Mas Iyun udah kepengen, Mi, aku kapan ke Surabaya? Waduh, aku pengen ketemu awakmu. Tapi ketika awakmu merene, typingan dimanfaatno. Aduh, aku serba repot sekarang itu. Engkau setiap postinganku akhirnya komenannya kayak gitu terus. Padahal ini TikTok kulur. Itulah teman-teman dilema dari seorang Mami Hesti, Papi Tom, ketika relasi dengan Mas Iyun itu menjadi perhatian banyak orang. Ketika Mas Iyun dengan Mami Hesti sepertinya jauh, teman-teman berkomentar Mas Iyun sudah tidak diperhatikan lagi, sudah tidak dianggap lagi.
Tapi ketika Mas Yun bersama dengan Papi Tom, Mami Hesti, kemudian membuat konten, banyak yang berkomentar itu Mas Yun dimanfaatkan. Sekali lagi teman-teman, dunia media sosial menjadi penghubung antara Mami Hesti, Papi Tom dengan Mas Yun. Dan jembatannya adalah Mas Roni. Nah, ketika sudah ada kerjasama antara Mas Iyun dengan Deli Wafa, artinya apapun yang mereka lakukan ya itu hak mereka teman-teman. Kita tidak perlu julid mencampuri urusan mereka. Tapi terus terang, banyak sekali memang akun-akun private, akun-akun bodong yang belum ada pengikut. Bahkan postingan juga tidak ada. Banyak sekali yang selalu membuat gaduh. Bukan hanya yang berkaitan Mas Yun saja. Di room-room teman-teman yang lain juga sama teman. Dan mereka berani typing buruk itu menggunakan akun-akun bodong. Tidak berani menggunakan akun asli. Karena yang menjadi tujuan mereka adalah muncul kegaduhan. Terkadang kalau mereka typing itu dengan semua huruf kapital, semua huruf besar semua. Tujuannya apa? Biar dinotis, biar dibaca. Dan ini seperti ini. Apa yang terjadi di Mami Hesti? Memang kalau kita lihat akhir-akhir ini banyak sekali talent-talent baru yang diundang Mami Hesti ke Deli Wafa Store, bertemu Mami Hesti, membuat konten. Tapi bukan berarti mengesampingkan orang-orang lama, teman. Termasuk Mas Yun. Di dalamnya ada Jasun, ada Febri, ada Mas Roni, bahkan ada Rian Arifin. Banyak sekali teman-teman. Dan mereka tetap dirangkul oleh Mami Hesti dan Papi Tom. Bukan berarti dilupakan. Bahkan yang memang secara khusus dibuatkan kaos hanya Mas Iyun. Sebelumnya memang ada Mas Roni, Febri, tapi boomingnya tidak sebesar Mas Iyun. Itulah, kita harus bisa memisahkan mana itu memanfaatkan dan mana itu memang relasi kerjasama yang sudah terbangun, teman-teman. Itu. Kita sebagai sobat ngarit, ada yang menyampaikan kita dimanfaatkan. Dimanfaatkan di mana, teman-teman? Kita beli kaos sobat ngarit, apakah kita dipaksa untuk beli? Tidak. Kita dengan ikhlas, dengan sadar membeli. Tujuannya apa? Ketika kita memakai kaos sobat ngarit, dan kita bertemu sesama sobat ngarit di tengah jalan, dimanapun tempatnya, kita bisa saling bertegur sapa. Oh, Mas sobat ngarit ya, Mbak sobat ngarit ya, Bapak sobat ngarit ya. Itu yang pertama. Dengan begitu akan terjalin komunikasi, terjalin silaturahmi. Tujuannya itu, teman-teman. Dan ketika kita berkumpul dalam kopdar di wilayahnya masing-masing, kita menjadi merasa dalam satu keluarga, teman-teman. Tidak ada paksaan. Apakah kita dipaksa untuk masuk dalam grup-grup inisiator di setiap daerah? Tidak juga, teman. Apakah kita dipaksa untuk mengumpulkan uang? Tidak juga. Lalu di mana salahnya, teman-teman? Kita dengan sadar masuk ke dalam wadah sobat ngarit. Kita dengan sadar ikut berbagi. Kita dengan sadar membangun silaturahmi dengan orang-orang yang lain. Yang kita dapatkan bukan rugi, tetapi keuntungan, teman. Keuntungan bukan hanya diukur dalam masalah materi, keluarga, silaturahmi, bahkan mungkin relasi bisnis yang baru, peluang bisnis yang baru, banyak, teman-teman. Itu yang perlu kita sadari. Beli, mana ini beli? Kan dulu juga banyak ini teman-teman ini yang berkata kalau
Ini Mas Ipong menanggapi komentar dari Billy Leong di postingan sebelumnya. Saya senang melihat VT Ipong yang ini, tapi sayangnya kurang dibuka. Siapa yang mengarahkan? Sebutkan dong semuanya, Pong. Jangan tebang pilih kalau frontal, Pong. Iyun tidak melegalitaskan hukum di kementerian, pada mau bubar di SN, tidak membawa SN lagi, mau buat bendera sendiri. Kemana ini kok sampai sekarang belum ada, kok masih tetap membawa benderanya. Bahkan kemarin inisiator-inisiator yang lama yang memundurkan diri waktu ke Surabaya di acaranya Daily Wafa Store membawa proposal yang katanya kalau disetujui sama Iyun bisa cair 600 juta. Akhirnya tidak ditemui, katanya kecewa. Akhirnya memundurkan diri, tidak membawa SN lagi. Mau buat bendera sendiri gitu. Bahkan banyak juga, ya termasuk banyak sih, para inisiator-inisiator yang lain ini katanya kalau tidak dilegalitas hukum di kementerian akan memundurkan diri, membubarkan, tidak membawa nama SN lagi. Gitu katanya. Itu bukan ngucapnya ke saya saja loh ya. Ini teman, sebenarnya apa yang disampaikan Mas Ipong berkaitan dengan legalitas Sobat Ngari, teman-teman. Tapi begini, sepertinya untuk saat ini alangkah lebih baiknya kalau tidak dibahas lagi, teman-teman. Tujuannya apa? Agar teman-teman Sobat Ngarit yang sudah terpecah belah saat ini melupakan apa yang sebelumnya pernah terjadi, teman-teman. Kembali lagi berkumpul, bersilaturahmi, dan apapun itu yang bisa dilakukan untuk sebuah kebaikan, teman-teman. Kita tahu Mas Ipong, Billy Leong, mereka yang memang sejak awal frontal menyampaikan agar Sobat Ngarit cepat dilegalkan. Tetapi apa? Kita simak di sini. Mas Ipong menyampaikan masih banyak yang lain juga yang menginginkan hal yang sama. Dan di belakang layar mereka begitu frontal menyampaikan pendapatnya. Bahkan sampai ada keinginan untuk keluar dari Sobat Ngarit ketika Sobat Ngarit tidak dilegalkan. Tetapi itu anggaplah sudah berlalu. Sekarang kita bangun lagi, kita perbaiki apa yang selama ini kurang baik. Apa yang sekarang sudah baik, kita manfaatkan untuk kebaikan yang lain, teman. Kalau memang ada pemikiran untuk melegalkan, ketika Mas Iyun menyetujui, saya rasa tidak ada salahnya. Tapi ketika Mas Iyun memang belum menyetujui untuk dilegalkan, saya rasa kita kembali ke apa yang sebelumnya pernah dilakukan. Tidak harus legal, kita pun sudah bisa berbuat baik, teman-teman. Gitu. Jadi janganlah terus-terusan kita bawa hal seperti ini dalam setiap VT kita, setiap komal-komal kita. Dengan begitu yang sah adalah teman-teman yang di bawah kita semua. Bukan teman-teman yang selama ini selalu berbicara di media sosial. Itu, teman. Jadi ya paling tidak kita flashback lah. Bagaimana dulu kita bisa sangat kompak. Baik itu di media sosial maupun di dunia nyata, teman-teman. Jangan lupa undang anak-anakmu kalau nikah. Siap, siap. Nanti tak undang semuanya. Insya Allah. Tapi kalau Mas Yun itu dari dulu itu nggak mau kalau nikah itu ada pesta-pesta gitu, nggak ada, nggak pengen. Ya pokoknya nikah itu ijab kabul aja udah selesai toh. Iya, lebih baik. Loh. Iya. Nek pelanggaran ini, Dek.
Ya ini lebih baik dibuat modal aja ininya, uangnya. Inilah teman, setiap kali Mas Yun live yang ditanyakan adalah kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah. Dan saya rasa tanggapan Mas Iyun itu tanggapan yang standar saja, yang biasa saja. Seperti layaknya sebelum-sebelumnya juga Mas Yun menyampaikan hal yang sama. Dan bahkan di live sebelumnya Mas Yun menyampaikan kemungkinan kecil sekali untuk menikah di tahun ini. Begini teman, kita sudahilah kita mencampuri urusan pribadinya Mas Yun. Karena tidak semua dan banyak hal yang tidak bisa dibuka secara publik teman. Memang Mas Yun tumbuh menjadi besar berawal dari kisah percintaan. Tapi bukan berarti kita harus terus-menerus untuk mencampuri urusan percintaannya Mas Yun. Kita sudahi untuk saling menyudutkan sesama teman-teman sobat ngarit. Si A terlalu mendukung si B, si C terlalu mendukung si D. Sudahi teman-teman. Para Sri Kandi semuanya adalah sobat ngarit. Mereka turut membesarkan sobat ngarit. Kalau yang mendukung Mas Iyun dengan Fauzana, dukunglah dengan bijak. Jangan terus menggiring opini seolah-olah ketika Mas Yun melakukan hal seperti ini, itu arahnya ke Fauzana. Ketika Mas Yun melakukan seperti itu, oh itu arahnya ke Fauzana. Buatlah segala sesuatu menjadi positif teman-teman. Positif untuk siapa? Untuk banyak orang. Bukan untuk menggiring opini. Buat keberlangsungan hidup kita itu loh. Nanggap adilah be. Enggak, baru karena gue telan-telan karena enggak tak keluarin dari tadi, makanya kayak Tahu gak ada kabarnya kalau kita nggak mengeluarkan kentut itu berbahaya. iya. Makanya mending kentut aja daripada kita yang berbahaya. Acam. Nggak jadi. Acam. Itulah teman-teman. Ya paling tidak dari beberapa video yang sempat kita lihat hari ini, banyak hal yang bisa kita ambil hikmahnya teman-teman. Kita mendapat hiburan, kita juga dicerahkan, kita juga didewasakan ketika berada di media sosial teman-teman. Oke, saya rasa cukup sampai di sini teman. Kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam sababatan. Srek.